Pemirsa, pergerakan perempuan akhir-akhir ini tentu tidak bisa dipandang remeh. Sebagai aktivis perempuan dan isinya seluruhnya pemuda, sebagai himpunan mahasiswa Islam tertua, tentu HMI memiliki badan khusus yakni bernama Kohati. Nah, di Kabupaten Kudus, Kohati ini kiprahnya cukup menjadi perhatian pemirsa. Nanti setelah ini saya akan bertemu dengan Kabid Kepemudaan Disdikpora Kabupaten Kudus dan juga perwakilan dari Kohati Cabang Kudus. Nantinya saya akan menggali lebih dalam bagaimana kiprah Kohati ini meramaikan khasanah kepemudaan di Kabupaten Kudus. Pengen tahu keseruannya, maka ikuti terus perjalanan saya. Nah pemirsa, saat ini saya sudah sampai di kantor Disdikpora Kabupaten Kudus dan sudah bertemu dengan Bapak Iswahyudi, Kabid Kepemudaan Disdikpora Kabupaten Kudus yang akan bertanya-tanya tentang Kohati ini pemirsa. Pak Iswahyudi sehat? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah Pak. Ini soal Kohati ini Pak, mungkin bisa dijelaskan dan bagaimana eksistensinya di Kabupaten Kudus ini. Baik ya, Kops HMI Wati atau Kohati ini adalah organisasi kepemudaan ekstra kampus, yaitu HMI yang perempuan. Jadi kalau kita melihat dari eksistensinya di Kabupaten Kudus, kader-kadernya banyak karena di kampus Kabupaten Kudus juga banyak, kampus negeri, kampus swasta, dan itu adalah basis perekrutan kader dari Kohati. Seperti juga HMI yang putra, Kohati ini sudah banyak punya peran dalam lingkup kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kalau saya analogikan ya antara HMI putra dan HMI Wati ini, Kohati punya sinergitas yang cukup bagus ya. Harapan saya bahwa eksistensi ini terus dipertahankan, tidak kemudian menurun. Kemarin sempat menurun karena ada pandemi COVID sehingga banyak sekali aktivitas dari organisasi ekstra kampus, khususnya Kohati ini yang nyaris tak terdengar itu Mas ya, seperti sebuah iklan. Okay. Harapan saya setelah adanya pemulihan pasca COVID ini, Kohati semakin meningkatkan kapasitas organisasinya. Dan juga ini juga menjadi daya tarik ya. Sering diplesetkan kalau Kohati itu kok selalu di hati karena anggotanya kan banyak perempuan-perempuan dari kampus, masih muda, cantik-cantik ya, solehah begitu, idaman banget gitu. Maka ini bisa menjadi brand ya, bahwa Kohati ini nanti bisa kemudian menjadi basis pengkaderan yang selain menarik juga berkualitas. Selain daya tarik tersebut juga ada kualitas yang perlu terus dijaga kontinuitasnya. Memegang nama besar Kops HMI Wati sebagai organisasi ekstra kampus terbesar dan tertua di Indonesia, di Kabupaten Kudus, saya berharap itu tidak hanya kajian-kajian rutin yang ada di dalam program kerja Kohati, tapi bagaimana untuk melakukan pendampingan, pemberdayaan, dan juga langsung ikut berkontribusi ya. Karena keluasan dari Kohati ini mungkin bisa masuk misalkan program imunisasi, BIAN, kemudian posyandu dan sebagainya. Nah, kalau ada daya tarik selain petugas resminya kan juga luar biasa ini. Nah, kiprah-kiprah yang seperti itu perlu untuk terus ditingkatkan. Saya yakin dan percaya bahwa dunia kampus memberikan ilmu yang sangat besar ya, sebagai bekal untuk berkiprah di masyarakat. Tetapi bagaimana mengimplementasikannya ini memang perlu pengalaman yang nyata, pengalaman real yang bisa kemudian diwujudkan di dalam program kerja, program kegiatan yang itu dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Oke, Pak, ini soal gender ini karena ini Kops perempuan, mungkin Bapak memandang seperti apa Pak ini? Nah, Kohati ini memang profil ideal ya dari pergerakan
kaum perempuan ya, selain menyuarakan soal kesetaraan, kemudian juga bagaimana supaya tidak termarginalisasi, tetapi juga ada basis agama yang kuat ya, karena memegang himpunan mahasiswa Islam Wati perempuan ini, sehingga giroh kejuangannya itu pas lah untuk kota santri seperti Kabupaten Kudus ini. Jadi tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke tengah. Jadi ini betul-betul menurut saya pas ya untuk kemudian bisa menjadi prototipe gerakan perempuan yang memang betul-betul sesuai dengan keindonesiaan itu ya, tanpa meninggalkan fitrahnya sebagai seorang perempuan tentunya. Oke, tadi Pak Iswahyudi menyinggung soal Kudus ini kota santri, artinya kota religius. Betul. Begitu. Kalau kita melihat seberapa besar ini Pak, karena ini kan di kota religius ini, seberapa besar Kohati ini Pak di Kudus? Kalau secara jumlah memang tidak besar ya, karena ini bukan organisasi berbasis massa, tapi organisasi pengkaderan. Nah, tentu pengkaderan ini selain dari jumlah juga kualitasnya yang diutamakan. Jadi mereka akan menjadi pionir-pionir ketika berkiprah di tengah-tengah masyarakat ya, yang kemudian memberikan inspirasi bagi banyak orang yang mengenal para aktivis dari Kohati ini. Dan yang lebih penting lagi menurut saya adalah bagaimana pembangunan itu basicnya keluarga, dan Kohati ini sebagai manajer keluarga nanti. Nah tentu kan juga harapan Mas Fajar misalkan punya pasangan yang pintar tapi juga solehah, dan kemudian juga patuh terhadap suaminya, tapi tidak meninggalkan daya kreativitasnya, daya kritisnya, daya kontributifnya terhadap bangsa dan negara. Nah keseimbangan ini yang perlu dijaga, yang kemudian perlu keteladanan dari rekan-rekan Kohati ini, bagaimana menselaraskan antara peran domestik dengan peran publik ke depannya, dan itu yang juga menjadi harapan masyarakat Indonesia khususnya di Kabupaten Kudus. Oke Pak, ini untuk karena nanti saya juga akan bertemu dengan salah satu perwakilan Kohati ini di Kudus ini, mungkin ada pesan dan harapan yang disampaikan Bapak selaku Kabid Kepemudaan Disdikpora Kabupaten Kudus ini Pak. Harapan saya kepada rekan-rekan aktivis Kohati itu tetaplah untuk menjadi inspirasi bagi kaumnya dan juga berkontribusi positif terhadap pembangunan yang ada di Kabupaten Kudus. Dan meskipun nanti sudah tidak menjadi anggota Kohati, ilmu-ilmu yang didapatkan ketika menjadi aktivis Kohati itu bisa kemudian ditularkan kepada masyarakat yang lain, menjadi best practice bahwa seorang perempuan itu berhasil untuk perannya secara domestik, juga berhasil perannya secara publik gitu. Jadi keseimbangan itu kata kunci yang sangat penting, yang saya harapkan terus dijaga marwahnya oleh rekan-rekan Kohati. Oke, terima kasih Pak Iswahyudi. Sampai bertemu lagi sekali Mas Fajar. Terima kasih Pak. Berjumpa dengan rekan-rekan Kohati yang cantik-cantik. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Pak Iswahyudi selaku Kabid Kepemudaan Disdikpora Kabupaten Kudus. Dan setelah ini saya akan bertemu dengan perwakilan dari Kohati Kudus dan akan mengenal lebih dekat bagaimana Kohati menjalankan perannya sebagai Korps Perempuan Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia. Ikuti terus perjalanan saya. Nah pemirsa, di taman ini saya akan bertemu dengan salah satu perwakilan dari Kohati, yakni mewakili Ketua Umum Kohati Cabang Kudus. Dan kita tahu tadi kita sudah menemui Pak Iswahyudi selaku Kabid Kepemudaan, dan perkenalan sedikit dengan Kohati. Di samping saya ada Mbak, siapa namanya? Restiana Aprilia, begitu Mbak ya. Mbak sehat Mbak Resti? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mbak Resti, ini tadi saya sudah menemui Pak Iswahyudi selaku Kabid Kepemudaan.
Distikwora Kabupaten Kudus. Namun kurang afdol juga kalau saya belum bertemu dengan perwakilan dari Kohati juga. Oke Mbak Resti, mungkin dari Mbak Resti ini selaku mewakili Ketua Umum Kohati Cabang Kudus ini bisa jelaskan lebih lengkap ini Mbak, Kohati ini sebenarnya apa ini? Kohati itu singkatan dari Korps HMI Wati. Oke. Kohati itu termasuk badan semi otonomnya dari HMI. Isi dari Kohati sendiri itu ada HMI Wati dari seluruh komisariat senaungan HMI wilayah Cabang Kudus. Ada Kudus sendiri itu ada komisariat Tarbiyah, Syariah, UMK, Dakwah Usuluddin, Jepara juga ikut Kudus, juga Rembang juga ikut sini. Nah, HMI itu Kohati ya? itu wadah dari inspirasinya HMI Wati. Jadi semisal HMI Wati ada keluh kesah atau ada inspirasi mau seperti apa, mau gimana, itu nanti ditampungnya di Kohati. Oke. Mbak, untuk jumlah kader sendiri Mbak di Kohati ini kan kita tahu HMI kan jumlahnya besar gitu. Kohati sendiri Mbak mungkin. Kohati sendiri dari data 2020-2021 itu datanya ada 200-an HMI Wati. Oke, luar biasa ya. Untuk pengkaderan sendiri Mbak dari Kohati ini apakah sama dengan HMI atau bagaimana? Untuk pengkaderan sama. Yang awalnya itu yang tahap awal di latihan kader 1 itu kan semua ada laki-laki dan perempuan. Nah, setelah lulus LK1 itu nanti yang perempuan otomatis masuk ke Kohati seperti itu. Oke, Mbak, karena ini isinya perempuan-perempuan ya, pasti membawa lah isu-isu gender begitu. Apakah isu-isu gender juga dibahas di Kohati? Iya, kita setiap bulan ada pertemuan rutin untuk membahas masalah-masalah perempuan yang ada atau yang sedang berlangsung di Kudus atau di sekitar Kudus, misal Jawa Tengah atau di Indonesia, seperti itu. Oke, mungkin wadah dari apa ya, kegiatan lah dari aspirasi perempuan atau isu-isu gender ini melalui diskusi-diskusi kah atau ada kegiatan-kegiatan lain? Biasanya kita adakan diskusi dulu terlebih dahulu, kemudian kita ambil langkah, kita menggandeng dinas terkait, kayak dinas perlindungan perempuan dan anak seperti itu. Terus kita bersama dengan dinas itu mengawal kasus yang perempuan-perempuan seperti itu. Oke, itu menarik. Berarti ada kerjasama dengan sama dinas. Oke. Sejauh mana Mbak ini kerjasama dan komunikasi dengan dinas itu tadi? Saat ini masih berlangsung. Kalau misal ada kayak gitu dan di dinasnya juga diterima dengan baik. Oke. Mbak, ini soal Kohati juga ini kan isu-isu perempuan ini kalau dibahas kan juga nggak ada habisnya. Tantangan sendiri Mbak dari Kohati sendiri, Mbak sebagai perwakilan dari Ketua Umum Kohati Cabang Kudus ini, tantangan terbesar karena kan isinya bukan mayoritas, semuanya perempuan begitu ya. Mungkin tantangan tersendiri bagi Mbaknya Mbak? Kadang itu kan kita walaupun sesama perempuan mau mengutarakan sesuatu, kalau masalah apa entah semisal aja mengalami pelecehan itu kan kayak masih tabu kan kayak gitu. Jadi kayak sedikit-sedikit takut atau campur malu seperti itu. Jadi kita di Kohati itu kita dituntut untuk mengutarakan dengan jelas biar kita bisa mengawal kasus-kasus yang dirasakan oleh perempuan, misal kayak pelecehan atau dan lain sebagainya. Oke, artinya memang selama ini Kohati rutin mengawal itu dan terus mengawal itu Mbak ya untuk pelecehan-pelecehan di Kabupaten Kudus. Enggak cuma pelecehan dan yang lainnya juga selain pelecehan. Oke, mungkin ada dari Kohati sendiri mungkin kampanye-kampanye terkait tadi Mbak bilang kan bahwa untuk melapor sesuatu kejadian pelecehan segala macam kan masih dianggap tabu segala macam. Mungkin udah ada sosialisasi kepada pemuda-pemuda di Kabupaten Kudus khususnya untuk perempuan-perempuan ini Mbak? Sosialisasi sementara kita ke komisariat dulu, belum ke masyarakat luas ya. Kalau ke masyarakat luas kita bisa lakukan di KKN mahasiswa yang lain. Oke, untuk kesulitan sendiri Mbak dari Kohati ini. Kesulitan ini kan pengen tahu isinya perempuan semua ini. Solidkah Kohati Cabang Kudus? Insya Allah solid. Solid Mbak ya. Mbak, ini untuk masuk ke pemuda juga ini soal kepemudaan.
Mbak selaku Kohati, ini kan isinya otomatis isinya pemuda-pemuda juga ini. Mungkin punya pesan khusus kepada, manggilnya apa kalau Kohati itu? Kohati itu manggilnya ya Kohati. Teman-teman Kohati gitu ya? Teman-teman Kohati. Oke. Ya. Mungkin ada pesan-pesan khusus kepada mereka, Mbak? Jangan takut untuk membuka sesuatu yang dianggap tabu selama ini. Terus jangan takut mengekspresikan sesuatu, terus jadilah inspirasi untuk semua orang. Oke, Mbak, ini mungkin terakhir, Mbak, untuk harapan ini kepada pemudi-pemudi di Indonesia, khususnya Kabupaten Kudus ini, dari perwakilan Kohati ini, untuk harapan bagi pemudi-pemudi. Harapannya kedepannya semoga nggak ada lagi kasus-kasus kayak pelecehan atau pemerkosaan dan lainnya, kan sekarang sedang marak ya. Iya. Kayak gitu. Terus semoga pemuda khususnya perempuan ya itu jangan takut punya mimpi besar. Oke, jangan takut punya mimpi besar, luar biasa ini, Mbak. Terima kasih, Mbak, sudah menemani ngobrol kita. Dan pemirsa, itu tadi perjalanan saya mengenal lebih dekat Kohati atau Korps HMI Wati Cabang Kudus. Tadi saya juga sudah berbincang dengan Bapak Iswahyudi selaku Kabid Kepemudaan Distrik-Pora Kabupaten Kudus, dan juga dengan Mbak Restiana. Kita juga ngobrol lebih dalam terkait Korps HMI Wati di Cabang Kudus ini. Tentu pemirsa sudah mengenal lebih dekat Kohati ini, khususnya di Cabang Kudus, dan bagaimana perjalanan dan kiprah-kiprahnya. Semoga obrolan saya dengan Bapak Iswahyudi dan juga perwakilan dari Kohati ini menginspirasi khususnya bagi perempuan di Kabupaten Kudus. Tak terasa saya sudah menemani pemirsa, kita sudah sampai di penghujung acara. Nantikan terus perjalanan saya di next episode selanjutnya. Sampai jumpa.